Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini merupakan pagi yang penuh dengan sukacita, amin. Kita semua boleh menikmati kembali kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita menerima kabar baik agar iman kita dibangun dan juga kita menyiapkan agar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 di ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Maka pagi hari ini saya percaya menjadi pagi yang indah, saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan, kita boleh memandang wajah Tuhan, merasakan kebaikannya, dan supaya kita juga terus kita dapat bersekutu di dalam kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita hampiri Tuhan saudara, mari datang di tahtanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kita katakan hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sama-sama kembali kita datang di hadirat Tuhan. Kita katakan kembali bersama-sama saudara. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, oh Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
bersama-sama. Oh hadirat-Mu, Rabu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Yesus Raja. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Terlebih dari siapapun juga di dunia ini ya Tuhan. Kami hanya mau berharap kepada Yesus. Kami hanya mau memandang kepada Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami katakan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. Lebih dalam lagi kami mau bersekutu dengan Tuhan. Kami katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita katakan bersama-sama, hanya Engkau, oh, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku
Kau tahu dan bawaku, oh, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Ketemu kembali di dalam program I Start With Jesus. Sebuah program yang menyiapkan Bapak Ibu Saudara sebelum beraktivitas di setiap hari Sabtunya untuk menikmati segala kebaikan kemurahan Tuhan melalui pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan, sakramen, tubuh darah Yesus, minyak urapan, dan setiap kata-kata kuasa yang kita ucapkan di akhir acara ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, setiap kita mengikuti ibadah ini telah diberkati tentunya di dalam pujian penyembahan yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu, meminta hikmat Tuhan dalam mendengar firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari ini kami telah diberkati di dalam pujian penyembahan, dan tentunya saat ini Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatunya. Dari awal pertengahan sampai dengan selesai, kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Dan apa yang keluar dari mulut bibir lidahmu akan menguatkan kami, membebaskan kami, dan membuat mata kami bisa melihat jauh ke depan dan mempercayai masa depan yang terbaik Tuhan sudah jaminkan bagi kehidupan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, syukur bagimu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah kabar baik buat saudara, bahwa Anda yang dan saya yang percaya pada Yesus, kita itu sebenarnya selalu dalam keamanan. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada penjagaan Tuhan, ada proteksi yang Tuhan sediakan buat setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Ini sebuah kabar baik. Di tengah segala sesuatu yang tidak jelas, di tengah segala ketakutan dan kegelisahan, tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan perlindungan buat kita. Nah, judul hari ini akan saya bagikan buat saudara menjadi kabar baik, yaitu tentang perlindungan malaikat itu adalah bukti kasih Bapa. Saya ulangi, perlindungan malaikat adalah bukti kasih Bapa. Terambil dari Matius pada pasal yang ke-18 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lihat baik-baik ayat ini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena dikatakan anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, yang pertama yang perlu kita pelajari hari ini adalah tentang perlindungan ilahi yang nyata. Ingat baik, itu bukan dongeng, tapi ini sebuah kenyataan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah kita bahwa setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Itu tidak pernah berjalan sendiri. Kita tidak hanya memiliki Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Tetapi Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan telah menugaskan malaikat-malaikat untuk menjagai kita. Yesus sendiri menegaskan bahwa malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa. Artinya, ada malaikat yang secara khusus memperhatikan kehidupan kita dan siap bertindak atas perintah Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah malaikat itu adalah pelayan Tuhan bagi kita. Ya, malaikat itu adalah pelayan Tuhan yang disediakan bagi kita. Karena dalam Ibrani pada pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi artinya, malaikat itu bukan sekedar makhluk surgawi yang tinggal di langit.
Malaikat adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diutus untuk membantu kita, umat yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena di Mazmur 91 kita membaca di sana bahwa malaikat itu diperintahkan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Nah, sekali lagi saya katakan, ini bukan dongeng, tetapi ini adalah janjinya Tuhan. Nah, saya punya kesaksian buat saudara dari penjagaan malaikat ini. Nah, rumah mertua saya itu berada di jalan satu arah yang ramai kendaraan melintas dengan cukup cepat. Nah, pada saat saya parkir mobil, di belakang kendaraan saya itu ada mobil lain. Dan antara mobil saya dengan mobil yang di belakang saya itu masih ada celah untuk orang dapat lewat. Nah, kami itu benar-benar parkirnya di pinggir jalan, saudara. Jadi bila mana seseorang secara mendadak melangkah ke jalan raya, saya pikir itu akan membuat kaget pengendara lain yang lewat dan kemungkinan dapat terjadi kecelakaan, saudara. Nah, anak saya yang keempat itu berumur 2 tahun. Dia sudah bisa berjalan, ya. Nah, setelah mobil saya parkir dan saya matikan, posisi mobil sudah parkir ya, sudah saya matikan. Nah, sambil saya gendong anak saya yang nomor 4 itu, sambil gendong anak, saya bermaksud akan menurunkan barang dari pintu tengah. Tentunya pintu tengah ini sudah ada di posisi dalam dalam artian antara pintu dengan pagar gitu ya, bukan pintu dengan jalanan, tapi pintu dengan pagar. Lalu saya turunkan anak saya dari gendongan dan memberikan pengarahan agar anak saya ini tetap berdiri di samping saya selama saya mau mengambil barang dari mobil. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara? Mendadak anak saya ini berlari ke belakang mobil ke arah jalan. Jadi tiba-tiba dia lari ke belakang mobil ke arah jalan. Dan saya terlambat untuk ngejar dia. Saya segera lari ke belakang mobil, dia sudah lari kan. Ternyata saudara, anak saya terpleset pasir dan jatuh di belakang mobil tanpa dia sempat keluar ke jalan raya. Oh, praise Jesus. Saya percaya malaikat yang luputkan anak saya dari roh maut. Sampai sini saudara paham maksud saya. Yang dia jatuh itu bukan sebuah kecelakaan, tapi malaikat jagai dia. Karena saudara, kalau sampai dia keluar, kalau yang melintas cuman motor, kalau yang melintas mobil, selesai saudara. Jadi malaikat benar-benar hadir. Terbukti dia menjagai anak saya. Nah, yang ketiga saudara, apakah kalau begitu, karena malaikat adalah pelayan-pelayan yang Tuhan sediakan buat kita, apakah kita bisa memerintahkan malaikat? Nah, ada pandangan yang menyatakan bahwa kita bisa menyuruh malaikat. Kita bisa memberi perintah atau berbicara langsung kepada mereka. Namun, tidak ada dasar Alkitabiah untuk itu sebenarnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia bisa memerintahkan malaikat. Nah, dalam Mazmur 91 itu menunjukkan bahwa malaikat-malaikat itu bergerak bukan karena perintah kita. Ingat dulu nih. Tetapi karena perintah Tuhan. Artinya begini saudara. Perintah Tuhan itu apa sih? Ya, perintah Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi begini, ketika anak-anak Tuhan memperkatakan firman Tuhan, maka malaikat akan bergerak sesuai firman Tuhan, bukan sesuai permintaan kita. Mohon kita perhatikan dengan benar apa yang saya katakan ini. Saya memiliki pengalaman akan hal ini. Pada saat saya melayani pelepasan, ada seseorang yang terikat roh jahat. Lalu dia tidak tahan di tempat tersebut, tempat ibadah tersebut, dan hendak melarikan diri. Lalu apa yang terjadi? Saya dapat memerintahkan malaikat untuk menahan orang tersebut agar tidak beranjak kemanapun, dengan tujuan agar saya bisa berdoa untuk melepaskan segala belenggu iblis atas orang tersebut. Anda mungkin bertanya, kok bisa saya memerintahkan malaikat? Bukankah malaikat tidak bisa kita perintahkan apa yang kita mau? Sebenarnya saudara, saya memerintahkan malaikat bukan berdasarkan apa yang saya mau, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau, berdasarkan firman Tuhan. Karena itu sesuai dengan Ayub 12 pada ayat yang ke-18, nanti saudara baca. Tujuannya saya adalah
Saya memerintahkan malaikat, karena saya ingin melepaskan orang itu dari ikatan kuasa kegelapan. Dan itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Malaikat bukan hamba kita, tetapi malaikat adalah hamba Tuhan yang bekerja untuk kita atas otoritas Tuhan, yaitu firman Tuhan. Garis bawahi di sini. Nah, pelajaran yang keempat, bagian kita sekarang. Bagian kita yang diminta Tuhan adalah untuk kita tinggal di tempat rahasia. Maksudnya apa? Perhatikan apa yang tertulis dalam Mazmur 91 ini pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara yang kasih Tuhan, bagian kita ini bukanlah mengatur-ngatur malaikat, saudara, bukan. Tetapi kita untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Itu bagian kita. Nah, saat kita hidup dalam hadirat Tuhan, percaya kepada Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan benteng kita, maka dari mulut kita ini hanya akan memperkatakan firman Tuhan. Maka dengan sendirinya Tuhan akan menggerakkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Ada amin? Nah, saudara ingat baik-baik sini. Iman dan keintiman dengan Tuhan itu dapat mengaktifkan kuasa perlindungan surgawi di dalam kehidupan kita. So, saya simpulkan berarti, apa yang saya mau katakan? Yaitu kesimpulan ini berarti jangan takut. Ingat baik, engkau dijaga sama malaikat, bahkan pada saat engkau tidur sekalipun. Lalu ingat baik ini, jangan pernah merasa sendirian. Surga mengenal nama Anda dan menjagai Anda dimanapun. Tapi ingat ini satu pesan penting. Perlindungan ini hanya berlaku bagi mereka yang hidupnya mau terus-menerus dekat dengan Tuhan. Oke, coba cek dulu deh. Hidup kita terus-menerus dekat dengan Tuhan gak? Kalau saudara mau menikmati ya kan layanan penjagaan ini, ya otomatis kita harus terus hidup di dalam terhubung dengan Tuhan. Nah, aplikasi inilah yang saudara praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan aplikasi praktis. Yang pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Lewat doa. Pada saat Anda masuk kamar, Anda berdoa dengan Bapamu yang tersembunyi. Anda berdoa kepada Dia. Lewat apa lagi? Penyembahan. Bangun penyembahan mesbah di rumahmu, dimanapun. Dalam perjalanan, berkendara, saudara bisa menyembah Tuhan. Sepanjang jalan, 1 jam perjalanan, atau 2 jam dalam kemacetan, Anda bisa penyembahan. Atau sedang ada di pesawat terbang, dalam perjalanan ke sebuah tempat dan lain sebagainya. Waktu yang ada di pesawat, Anda bisa pakai untuk menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan. Atau mungkin juga caranya yang ketiga adalah dengan cara apa? Dengan membaca firman Tuhan. Lakukan itu, waktu-waktu itu Anda pakai. Aplikasi yang kedua adalah saudara, hiduplah dalam iman. Selalu hidup dalam iman. Saya ulangi, hiduplah dalam kepercayaanmu kepada janji firman. Bukan hidup dalam ketakutan. Ingat baik, hiduplah dalam iman. Dan yang ketiga yang kita lakukan adalah ucapkan firman Tuhan setiap hari. Jangan baru bangun tidur bilang mampus gue gitu kan. Gara-gara kejadian apa, aduh, lantas kita melepaskan kata-kata negatif. Kata-kata yang tidak benar. Lepaskan perkataan firman Tuhan setiap hari. Sebab dikatakan iman timbul itu dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi hari ini dengar baik, percayalah. Saat engkau mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu, maka Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjagai setiap langkah Anda. Bukan karena siapa kitanya, melainkan karena kita ada di dalam kasih Bapa yang besar dan setia. Sebab kepada malaikat-malaikatnya Tuhan akan memerintahkan untuk menjaga engkau di segala jalanmu sesuai dengan Mazmur 91 ayat yang ke-11. Amin. Diberkati Tuhan. Saya percaya sekarang kita paham akan kebenaran bahwa ada malaikat yang disediakan Tuhan untuk menjagai setiap kita. Mari kita akan masuk di dalam sakramen
tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita siapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan kita percaya bahwa sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita sesuai dengan Nehemia 8 pada ayat yang ke-11b. Mari kita angkat roti ini sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Dari kepala sampai telapak kaki, sel-sel tubuh kami telah dijadikan baru oleh korban tubuh Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurnya. Segala penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus, maka mulai hari ini kami diberi kuasa bersama dengan keluarga termeterai, menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Dimanapun kami berada melangkah, sesuai firman Tuhan, malaikat disediakan menjagai kami, tidak jatuh, tidak celaka, tidak bahaya. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan mulut kami diberi kuasa, apa yang kami minta, apa yang kami doakan, dibuat Tuhan pasti berhasil. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Masing-masing mengucap syukur buat tubuhnya. Masing-masing mengucap syukur buat darahnya. Karena Anda dan saya yang makan tubuh dan minum darah Yesus, kita di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita. Lawatan kemurahan kemuliaan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Nah saudara, di tangan kita ada masing-masing ada minyak urapan. Tuhan yang mengajarkan kuasa. Ini bukan tentang doktrin. Ini bukan tentang kepercayaan seseorang. Tetapi ini tentang perintah Tuhan. Bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa bagi orang sakit, untuk mengusir setan-setan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya dari tempat Anda masing-masing katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami, proteksi kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Lepaskan berkat bagi pasangan Anda, bagi keturunan saudara, atau bagi proyek Anda, bagi rumah di mana Anda ada berdiri, di tempat tinggal Anda, atau di tempat usaha Anda. Anda lepaskan berkat. Percayalah, kata-kata Anda adalah kata-kata yang berkuasa. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Nah, di layar monitor saudara, ada kata-kata kuasa, ada kata-kata yang akan memberkati kehidupan Anda. Mari bersama-sama dengan saya kita lepaskan kata-kata berkat ini. Saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya berdoa buat saudara dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan di dalam kuasa Tuhan, Tuhan berkati Anda luar biasa. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada bersama Anda. Kalau saudara diberkati, saudara boleh bagikan siaran ini kepada teman-teman, sanak famili saudara. Jadilah berkat agar setiap kita bisa menyiarkan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan biarlah saudara semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Arahkan hati, aminkan setiap kata-kata berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini
Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa dalam program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Jesus.